Sawit merupakan tanaman inti di Riau, yaitu tanaman utama ya, atau penghasilan utama di wilayah Riau gitu. Jadi maka orang Riau itu dikatakan mewah katanya gitu kan. Betapa enggak kok dibilang mewah, karena begini ya, tanaman sawit ini adalah sangat mudah merawatnya, dan panennya itu terus menerus per 2 minggu sekali. Makanya kalau orang Riau terus keluar daerah itu dikatakan mewah katanya gitu, karena sawit perawatannya minim, penghasilannya maksimal gitu ya, per 2 minggu sekali. Sedangkan tanaman yang lain nggak begitu, misalnya kopi, misalnya kan tanaman keras juga itu kopi atau coklat gitu kan, itu panennya ya minimal sebulan sekali, tapi itu pun hanya sedikit-sedikit saja. Tapi kalau sawit ini tetap banyak dia, walaupun nggak musim raya gitu. Kalau kopi, coklat itu kan dia memerlukan musim raya gitu kan. Jadi berhubung minimnya perawatan, jadi banyaklah orang-orang Riau ya yang berleha-leha hanya menunggu saja sawitnya. Cukup dibersihkan aja sebagian cukup dibiarkan aja, nunggu sampai berbuah itu kan, panennya per 2 minggu sekali. Terlalu tenang gitu ya. Kalau dibandingkan petani-petani palawija yang penghasilannya itu per 3 bulan sekali, ataupun 6 bulan sekali, atau 8 bulan sekali, ada juga yang setahun sekali kan, petani palawija. Kalau yang setahun sekali itu misalnya ubi kayu, atau kalau orang Jawa bilang singkong katanya kan, kalau orang Jawa Timur bilang pohong. Itu penghasilannya sekali setahun. Terus jagung itu 3 bulan, dan setahun itu hanya bisa ditanam 3 kali ya, kalau tanaman palawija. Kalau cabai itu biasanya 6 bulan baru bisa dipanen, itu pun dengan perawatan yang sangat maksimal. Setiap hari kita harus tunduk di bawah batangnya untuk merawat tanaman tersebut. Kalau sawit nggak begitu, sawit ini mudah-mudah aja, cukup dibiarkan aja dengan dibabat sedikit-dikit aja di bawahnya, dia udah bisa menghasilkan ya. Jadi itu tadi, berleha-lehanya itu, andai kata petani sawit mau ya merawat itu dengan maksimal, ya buahnya tentu akan lebih heboh lagi ya dari biasanya. Kalau biasanya itu per hektarnya bisa 400-500 kilo atau 1 ton maksimal ya per hektar. Itu sawit kampung ya. Kalau sawit plasma ya lebih lah. Kalau sawit kampung ya segitu-segitu. Semisal ya yang tadi saya katakan tadi ya, petani sawit itu mau ya merawat dengan maksimal. Di bawah ini digemburkan, ini ya, digemburkan radius 1 meter aja dari batang. Itu udah cukup bagus pertumbuhan sawitnya. Digemburkan yang di bawah batang ini. Apalagi kalau mau menambah kotoran hewan sedikit-sedikit aja per batang ini, cukup 2 kilo aja deh. Setelah digemburkan dia ditaburkan gitu kan di batang-batangnya. Itu sebenarnya sawit itu udah maksimal hasilnya, nggak usah dipupuk kimia lagi, karena pupuk kimia itu akan berefek kepada manjanya sawit. Nanti kalau nggak dipupuk pakai pupuk kimia, dia tetap minta dia ya. Kalau nggak dipupuk nanti juga dia nggak berbuah, terus dia mau kering mati gitu batangnya gitu. Tapi kalau kotoran hewan itu bagus. Terus setelah digemburkan nanti dikasih kohe 2 kilo per batang gitu kan, terus ditutup pakai pelepah. Ini tutup pakai pelepah, itu 1 tahun kita nggak memikirkan, itu buah terus saja bagus gitu, maksimal buahnya dia. Kalau tadinya 10 kilo, dia bisa jadi 20 kilo, 2 kali lipat hasilnya dari biasanya gitu ya kan. Jadi saya rasa, karena saya udah mencoba ya, di kelilingnya ini saya gemburkan gitu ya, itu hanya 10 menit, hanya membutuhkan waktu 10 menit ini menggemburkan 1 batang ini. Itu pun
Itu karena begitu cepat, karena penggemburannya ini kan nggak seperti mencangkul di ladang mau nanam palawija. Dia cukup diacak-acak aja begitulah, diacak-acak, dicangkul, diacak-acak. Kalau bisa dia memakai garpu ya, jangan cangkul, karena dia akarnya ini banyak di bawah ini. Jangan sampai putus-putus akarnya itu, jangan banyak putus lah begitu, karena dia berpengaruh juga. Kalau banyak putus itu agak lambat dia nanti memulihkannya gitu. Tapi ada juga keuntungannya, kalau dia putus-putus dia akan membentuk akar-akar serabut baru dia di bawahnya itu kawan. Membentuk akar serabut baru sehingga dia penyerapannya nanti setelah dia pulih dia maksimal dia. Itu juga keuntungan, cuman agak lambat. Cuman kalau pakai garpu dia nggak begitu stres sawitnya gitu kawan. Jadi biasanya kesetresan tumbuhan itu akan memicu atau merangsang pembungaan, terus dia merangsang pembuahan gitu kawan. Karena begitulah rumusnya tumbuhan ini. Kalau dia setelah stres, dia akan bangkitnya nanti pulihnya nanti dia terus berbunga dia, sehingga dia akan memperbanyak buah juga gitu. Jadi itulah petani sawit di Riau, terlalu banyak berleha-leha, menunggu tanpa merawat dengan maksimal gitu. Andaikan bisa meniru perawatannya seperti orang merawat tanaman palawija, hebat ini hasilnya. Begitu ya. Ini cerita-cerita ini kita tujukan kepada petani-petani yang seangkatan dengan saya, yaitu yang punya sawit 2-3 hektar gitu kan, bisa dikerjakan sendiri gitu. Kalau petani besar ya mereka menganggarkan uangnya aja lah. Uang mereka kan banyak. Mereka kan berkontribusi juga kepada pabrik pupuk gitu kan, untuk memenuhi. Kalau nggak ada pabrik pupuk nanti macam mana? Ya nggak maju lah negara ini, nggak berputar uang itu ke petani gitu kan. Oke, sampai di sini dulu. Nah, lain kali kita akan ketemu lagi ya kawan, dengan pembahasan di topik yang lain lagi. Salam semangat selalu untuk yang punya tandan berduri.